Liga Champions sudah masuk babak 16 besar. Banyak pertandingan-pertandingan seru yang bakal memanas di ajang kompetisi Eropa ini. Dari duel sengit PSG versus Liverpool, derby panas Madrid, duel seru dari tim Bundesliga, hingga pertarungan dua tim kuda hitam, Club Brugge versus Aston Villa. Semua akan mimin bah. Kita masuk ke bagan sebelah kiri terlebih dahulu. Let's go. PSG versus Liverpool. Kedua tim ini sama-sama bertabur bintang. Dari dua pertemuan terakhir, mereka sama saling mengalahkan. Meskipun Liverpool musim ini sangat bagus, tetapi PSG dalam beberapa pertandingan terakhir sangat mengesankan. Meski sempat kesulitan di awal musim, tetapi perlahan-lahan, Luis Enrique mampu membawa PSG ke puncak performa sejauh ini. Mereka bahkan mencukur Brest di babak playoff dengan skor 7-0. Bahkan dengan total agregat 10-0, ditambah penampilan konsisten di liga domestik. Meskipun Liverpool adalah tim dengan sejarah panjang di UCL, dan di babak penyisihan fase liga menjadi pemuncak klasemen dan pemuncak klasemen Liga Inggris sementara ini. Tetapi admin melihat PSG lebih unggul secara permainan saat ini, ditambah dengan amunisi baru seperti Kvaratskhelia, membuat lini depan PSG semakin menyeramkan. Jadi admin menjagokan PSG ke babak 8 besar. Club Brugge versus Aston Villa. Bisa dibilang, laga ini merupakan duel dua tim kuda hitam. Meskipun Club Brugge merupakan tim kuda hitam yang sering mengejutkan. Namun, Aston Villa sedang membangun skuad solid di bawah asuhan pelatih mereka, Unai Emery. Jika Aston Villa tampil dengan performa terbaik, mereka berpotensi menyingkirkan Club Brugge, meski tak akan mudah. Jadi admin lebih menjagokan Aston Villa maju ke babak 8 besar Liga Champions dan akan bertemu PSG. Real Madrid versus Atletico Madrid. Derby Madrid selalu panas. Dalam 5 pertemuan terakhir, kedua tim sama-sama meraih 1 kali kemenangan dan 3 kali hasil seri. Wow! Ini menunjukkan betapa kerasnya derby Madrid ini. Tetapi kalau soal pertemuan di Liga Champions, Real Madrid jauh lebih unggul dari rival sekota mereka. Dalam 9 pertemuan Real Madrid meraih 5 kali kemenangan dan hanya mengalami 2 kali kekalahan dan 2 kali hasil imbang. Atletico di bawah asuhan Diego Simeone dikenal dengan pertahanan yang kuat dan gaya main yang keras. Namun, Real Madrid adalah raja kompetisi Eropa dengan mental juara yang sudah teruji. Pengalaman dan kualitas trio di lini depan mereka, serta kepercayaan diri di UCL membuat admin yakin mereka mampu mengatasi perlawanan sengit Atletico. Jadi admin menjagokan Real Madrid untuk melaju ke babak 8 besar Liga Champions. PSV versus Arsenal. PSV sering tampil apik di kompetisi Eropa, namun belakangan performa mereka tidak stabil. PSV sempat berada di puncak klasemen Eredivisie, tetapi performa mereka belakangan ini sangat buruk, sehingga membuat mereka harus turun ke posisi kedua sementara Eredivisie. Sedangkan Arsenal sama saja. Dalam 4 pertandingan terakhir, mereka hanya meraih 1 kali kemenangan. Kalau kita lihat, rekor pertemuan kedua tim Arsenal lebih unggul dari PSV. Jadi prediksi admin Arsenal akan unggul tipis dan lolos ke perempat final. Barcelona versus Benfica. Barcelona sedang dalam proses membangun era baru. Meski Benfica bukan lawan yang mudah, tetapi Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick tampil cukup menjanjikan musim ini. Meskipun sempat kesulitan di akhir tahun 2024. Tetapi belakangan ini performa mereka telah kembali dan terus menunjukkan hasil positif. Tetapi pertemuan dua tim ini di Liga Champions selalu sengit. Benfica bukanlah lawan yang mudah bagi Barcelona. Mereka selalu menyulitkan. Terbukti dari 3 pertemuan terakhir, mereka sama-sama meraih 1 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Bahkan dalam pertemuan terakhir, antara kedua tim menciptakan 9 gol untuk kemenangan Barcelona. Dalam laga itu bahkan Barcelona harus menunggu di menit terakhir untuk mencetak gol mengunci kemenangan. Tetapi musim ini Barcelona punya lini depan dan tengah yang semakin solid, dan performa mereka musim ini juga lebih bagus dibandingkan Benfica. Jadi prediksi admin Barcelona akan melaju ke 8 besar. Dortmund versus Lille. Ini adalah pertemuan pertama kedua tim di Liga Champions.
Kedua tim pernah ketemu sebanyak 2 kali pada musim 2001-2002 di perempat final Liga Eropa, dan kedua pertemuan itu berakhir imbang. Dortmund selalu dikenal punya talenta muda brilian. Jika mereka bisa menjaga konsistensi, kekuatan serangan cepat Dortmund akan menyulitkan Lille. Prediksi Mimin Dortmund yang akan lolos dengan keunggulan pengalaman dan kecepatan pemain-pemainnya. Bayern Munchen versus Bayer Leverkusen. Duel sesama tim Bundesliga ini cukup menarik. Leverkusen kerap memberi perlawanan sengit. Dalam 5 pertemuan terakhir, Leverkusen belum pernah kalah dari Bayern Munchen. Mereka meraih 2 kali kemenangan dan 3 hasil imbang. Bahkan statistik pertemuan terakhir mereka, Leverkusen tampil dominan di semua aspek, tapi gagal mengubah keunggulan statistik menjadi gol. Mereka mencatat 15 tembakan, berbanding hanya 2 dari Bayern, dengan 3 diantaranya tepat sasaran sementara Bayern nihil. Penguasaan bola 56% versus 44%, dan jumlah operan 536 versus 439 juga dikuasai Leverkusen. Tekanan mereka menghasilkan 6 tendangan sudut, sementara Bayern tak mendapat 1 pun. Dari statistik ini, sepertinya Bayern terlihat kesulitan sepanjang laga, sementara Leverkusen hanya kurang efektif dalam penyelesaian akhir. Jadi prediksi Mimin, sepertinya Bayer Leverkusen akan lolos ke babak 8 besar, meskipun tidak mudah. Feyenoord versus Inter Milan. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada musim 2001-2002 di semifinal Liga Eropa, di mana Feyenoord berhasil menyingkirkan Inter Milan dengan agregat 3-2. Feyenoord baru saja menyingkirkan tetangga Inter Milan di babak playoff. Itu menjadi modal berharga untuk mereka menjelang melawan Inter. Sedangkan Inter Milan adalah satu-satunya klub Italia yang tersisa di Liga Champions. Mereka tentu saja tidak ingin bernasib sama seperti tetangga mereka yang telah gugur satu persatu. Inter Milan punya pengalaman lebih dan komposisi skuad yang mumpuni. Prediksi Mimin, Inter Milan berpeluang lolos ke perempat final dengan perlawanan yang sengit dari Feyenoord. Nah, itu dia prediksi dan analisis Mimin untuk pertandingan-pertandingan seru kali ini. Tinggalkan juga komentar kalian di bawah tentang tim favorit kalian dan siapa yang menurut kalian akan jadi juara musim ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat mendukung tim kesayangan kalian.